Open mic. Open aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, yang kami hormati Bapak Ibu pemegang program kebutuhan obat vaksin program. Selanjutnya Bapak Ibu PIC Provinsi seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir berkesempatan di acara pertemuan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat dan vaksin program tahun 2027. Tidak lupa kita sampaikan salawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu peserta pertemuan pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafizatul Hilma selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Obat, Vaksin, dan BMHP. Selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus membuka acara oleh Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi. Yang ketiga, kegiatan Des Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin Program tahun 2027. Mengawali acara di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Rememori. Selanjutnya, sebelum melangkah ke acara, marilah kita berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar menurut kepercayaan masing-masing. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami hormati, mari kita mulai rangkaian acara ini dengan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni Anindita Espam APT selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Obat Vaksin dan BMHP kepada yang terhormat Ibu Nuni Anindita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bu Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, yang kami hormati Bapak Ibu pengelola program baik di provinsi maupun di pusat, kemudian Bapak Ibu pengelola program farmasi di daerah, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan koordinasi perencanaan kebutuhan obat dan vaksin tahun 2027. Ibu Direktur, izin pada kesempatan ini kami laporkan bahwa pertemuan ini sudah akan dilaksanakan pada hari Kamis, Bu, izin hari ini sampai nanti 25 Mei 2026 yang dilakukan secara daring bersama teman-teman di provinsi, baik provinsi dan baik farmasi maupun program. Kemudian mekanismenya merupakan des kebutuhan, Bu, yang sudah kita sama-sama susun melalui aplikasi Imonef sejak bulan Februari kemarin. Jadi teman-teman di provinsi sudah melakukan pengisian matriks kebutuhan melalui aplikasi Imonef, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses des bersama dengan teman-teman di provinsi maupun di program pusat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran kebutuhan untuk obat dan vaksin di tahun 2027. Biaya pertemuan ini dibebankan pada Dipa Satker Setdijen Farmasi dan Alat Kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kami juga perkenankan untuk mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan. Demikian laporan kami, Bu. Mohon perkenan arahan serta sekaligus membuka acara ini secara resmi dari Ibu Direktur, perkenan kami sampaikan. Terima kasih, Bu Direktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Nuni. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penanggung jawab program yang berada di pusat ya, di lingkungan Direktorat Jenderal P2, kemudian juga Kesprimkom dan Keslan.
kemudian juga Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau mewakili beserta jajaran program dan petugas farmasi dari seluruh Indonesia dan Bapak Ibu pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi dan serta Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir di dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengikuti pertemuan koordinasi DES penyusunan rencana kebutuhan obat dan vaksin program tahun 2027. Tadi menurut Mbak Nuni, mohon maaf, akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 25 Mei. Nah, Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mesti DES dan harus mengkurasi ya perencanaan obat dan vaksin. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Dan, daripada siklus pengelolaan perbekalan kesehatan. Tanpa adanya perencanaan, maka pelayanan kesehatan tidak bisa disuplai dengan baik oleh perbekalan kesehatan ya. Kalau saya bilang perbekalan kesehatan itu tentunya dari obat, regen, vaksin, maupun juga BMHP ya. Kalau di sini mungkin BMHP CKG belum termasuk ya Bu Nuni ya. Nah, kemudian perencanaan sebentar ya. Saya jangan turun dulu. Ya, jadi perencanaan kebutuhan obat ini benar-benar pilar yang penting dan kemudian bisa menunjang ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyai petunjuk teknis ya. Saya ulang lagi, kita sebetulnya sudah mempunyai petunjuk teknis rencana obat, di mana kami sudah melakukan penelitian, walaupun penelitiannya belum menyeluruh ya. Baru penelitiannya masih pilot project di rumah sakit vertikal. Ini untuk obat JKN memang. Namun ternyata rumah sakit kita membandingkan nilainya tahun 2023 dibandingkan 2025 dan 2024. Ternyata ketika rencana kebutuhan obat di tahun 2025 itu lebih presisi, lebih akurat, dan lebih kecil selisihnya antara rencana kebutuhan obat dan realisasi karena mereka sudah menggunakan juknis rencana obat. Nah, kami mengharapkan sebenarnya mungkin teman-teman dari program ini selain menghitung sasarannya, sebenarnya juga bisa melihat juknis tersebut. Karena juknis tersebut itu kita sudah menyusun berdasarkan metode analisa ABC, kemudian Venn. Nah, teman-teman bisa memasukkan tuh, kalau memang obat-obat program, kita masukkan ke vital semua, apalagi vaksin ya, kemudian obat-obat program TB dan sebagainya. Nah, sehingga buffer stoknya itu kita bisa hitung. Nah, teman-teman mungkin perlu kita lihat lagi nih, nanti Bu Nuni saya juga kepingin ya, nanti kita akan melakukan studi penelitian bagaimana Dinas Kesehatan maupun teman-teman di program, apakah perencanaan kebutuhannya dengan realisasinya itu makin kecil gapnya bila kita membandingkan tahun 2023, 2024, dan 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, cakupan program yang dibahas saat ini meliputi 13 program. Di antaranya ada TB, HIV/AIDS, malaria, filariasis, hepatitis, diare, kusta, prambusia, VAR, SAR, antivenom, kesehatan jiwa, gizi, serta kesehatan ibu dan anak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan yang kita susun ini sangat menentukan keberhasilan program kesehatan nasional. Dan saya menekankan pentingnya sebetulnya ya validitas data
dari stok pemakaian, proyeksi kita bisa menggunakan RKO, petunjuk teknis RKO dengan menggunakan ABC Van, koordinasi lintas program dan lintas level, konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Tapi ada satu lagi yang saya tekankan Bapak Ibu. Ini kita keadaan geopolitik di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ada mungkin beberapa keterlambatan ya. Saya mungkin perlu menginformasikan nih dari pusat, baik ke teman-teman program maupun ke teman-teman daerah. Ada beberapa keterlambatan obat HIV, tetapi itu adalah karena kondisi geopolitik. Tetapi saya mendengar nih bahan baku ya, misalnya TLD ini sudah datang di Indonesia, sudah akan diproduksi mungkin 2 minggu lagi ya. Itu bisa didistribusikan ke teman-teman atau mohon maaf, akhir Mei. Tetapi kita juga sudah melakukan berbagai upaya, yaitu relokasi ya, TLD yang daerahnya kosong kita relokasi daerah yang provinsinya berjalan lambat. Nah, ini teman-teman harus mengerti sehingga saya menekankan perencanaan untuk 2027 juga menambah buffer karena keadaan perang geopolitik. Perang ini belum selesai Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat Al Jazeera, ya Iran dan Amerika ini makin memanas. Mungkin perang ini akan menjadi perang yang berkepanjangan. Sehingga akan mempengaruhi keadaan dolar, keadaan minyak ya, keadaan bahan baku API, dan keadaan importasi dari luar ke kita. Sehingga ini perlu Bu Nuni nanti perlu juga nih ditambahkan buffer dalam keadaan perang ya. Karena kita tahu kan kita bisa mengantisipasi misalnya obat-obat yang memang masih impor dan bahan bakunya misalnya yang harus melewati Selat Hormuz. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Misalnya kayak akhir-akhir ini kita tahu TLD itu ternyata terpengaruh sekali importasi bahan baku akibat perang ini. Sehingga nanti di 2027 perlu ditambahkan buffer stok, buffer yang agak besar untuk obat TLD ini. Mungkin demikian Bapak Ibu, saya sekali lagi apresiasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di WA Group ini, mengapresiasi komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pusat hingga daerah. Karena ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan obat program ini bukan tanggung jawab pusat juga, tetapi juga kehadiran pemerintah daerah, teman-teman ya, sangat dibutuhkan. Sekali lagi terima kasih sekali dan semoga melalui sinergi dan kerja keras bersama, kita wujudkan perencanaan kebutuhan obat dan vaksin program tahun 2027 yang lebih akurat, rasional, dan mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga melalui DES ini kita dapat menghasilkan rencana kebutuhan obat dan vaksin program tahun 2027 yang lebih baik. Akhir kata dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan koordinasi DES penyusunan rencana kebutuhan obat dan vaksin program tahun 2027 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada sekali lagi nih kata-kata yang baik ya. Jadi dari provinsi hingga pusat, ini pantun ya. Dari provinsi hingga pusat, data disusun, jangan sekedar Cakep. formalitas. Melalui DES Cakep. kita perkuat perencanaan obat yang Cakep. tepat dan berkualitas. Satu lagi, menyusun angka jangan asal. Cek kembali sebelum disahkan. ROP akurat jadi modal agar obat tepat direncanakan dan distribusikan. Terima kasih, Cakep. Bapak Ibu. Ya. Ya, izin Bu Direktur mungkin berkenan untuk foto bersama dulu ya Bu ya, Iya. didokumentasikan terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa berfoto terlebih dahulu, nanti dibantu host ya untuk bisa menghitung mundur gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah dibuka. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu ya. Gimana 1,
2, 3. Sudah, teman-teman? Lanjut. Kemudian page kedua. 1, 2, 3. Baik, page ketiga. 1, 2, 3. Kemudian page keempat. Nah, ini banyak yang belum dibuka, tapi kita coba itu ya. 1, 2, 3. Kemudian page kelima. Udah, udah. 1, 2, 3. Page keenam. 1, 2, 3. Dan page terakhir di 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih Bu Direktur. Ya, kami serahkan ke MC. Silakan Mbak Fiza. Oh, mekanisme des. Terima kasih Ibu Direktur dan Ibu Dwi. Selanjutnya penyampaian mekanisme. Ya baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu kita mungkin sebelum kita bisa bergabung ke bor masing-masing, mungkin sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan mekanisme DES-nya. Ini sebenarnya DES yang sudah biasa kita lakukan juga ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit merimain kembali bagaimana mekanisme pelaksanaan DES nanti. Boleh lanjut Mbak Fatia? Jadi kita sudah sampai di bulan April ini ya Bapak Ibu, April kemarin kita sudah sama-sama menyelesaikan perencanaan dan inputasi beberapa data-data yang memang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan kebutuhan obat program gitu ya, sehingga di bulan Mei ini kita jadwalkan untuk bisa lakukan DES bersama antara teman-teman di farmasi, kemudian dengan di program pusat dan daerah gitu ya. Nanti aplikasinya akan menggunakan aplikasi Imonef dan nanti dalam bentuk berita acara yang nanti akan disepakati bersama. Kemudian nanti di bulan Juni hasilnya akan kami coba finalisasi gitu ya, dan juga kami coba menghitung berapa sebenarnya kebutuhan perencanaan anggarannya gitu ya, yang kita butuhkan untuk di 2027. Kemudian nanti dilanjutkan dengan beberapa timeline terkait dengan perencanaan anggaran dari Kementerian Keuangan, dari mulai trilateral meeting sampai paralel akan kita lakukan proses pengadaan untuk di 2027-nya. Lanjut. Nah, ini mekanisme DES-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan membagi dalam beberapa breakout room. Jadi breakout room yang dibuat sudah per masing-masing program. Bapak Ibu nanti tinggal memilih program-program breakout room program apa gitu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun nanti kita fleksibel aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang ada bor yang kosong, kemudian Bapak Ibu sudah selesai di bor yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa langsung bergabung di bor yang lain. Jadi nanti di PJ dalam masing-masing bor ini nanti ada teman-teman dari Penyanpar, kemudian ada teman-teman dari program pusat dan juga nanti ada teman-teman dari program terkait. Sebelum DES mungkin kita bisa dokumentasi dulu untuk masing-masing provinsinya pada saat DES nanti per masing-masing bornya untuk bisa memastikan dan menjadi dokumentasi bersama pelaksanaan DES-nya ini dilakukan secara bertahap. Kemudian nanti waktu pelaksanaan DES-nya kami buat di 60 menit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena kami fasilitasi secara daring, jadi kami mengharapkan pelaksanaan DES-nya bisa
waktunya tepat ya Bapak Ibu sekalian di 60 menit sehingga kita nanti bisa bergeser ke bor yang lainnya dengan pembahasan untuk program yang lainnya. Kemudian teknisnya seperti biasa kita akan melakukan validasi beberapa data-data. Nanti ada teman-teman dari program pusat juga gitu ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan perencanaan kebutuhan dan usulan pengadaan obat program yang sudah diajukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi melalui aplikasi Imonef. Kemudian nanti saat DES juga akan kita diskusikan bersama dan kita langsung perbaiki apabila nanti ada data-data yang perlu kita konfirmasi maupun kita koreksi di dalam aplikasi Imonef. Jadi nanti ada teman-teman PJPI sini juga. Kemudian dari situ ketika sudah sama-sama disepakati, kita akan menyepakati hasilnya dalam bentuk BADES, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini BADES-nya dapat boleh ya, BADES-nya bisa diunduh di aplikasi Imonef. Nanti penandatanganannya juga bisa dilakukan by system. Nanti kami mohon update apakah petugas dari provinsi maupun pusatnya nanti ada pergantian gitu ya sebagai nanti apa namanya penandatangannya apakah nanti ada pergantian atau seperti apa supaya bisa kami sesuaikan di BADES-nya. Kemudian berita acara DES-nya nanti kami harapkan dapat sama-sama ditandatangani ya paling lambat di tanggal 29 Mei Bapak Ibu sekalian. Dan juga nanti penyampaian dalam bentuk surat resmi kepada Direktorat Penyanpar dan ditembuskan kepada teman-teman di program pusat gitu ya. Sebagai dasar kami juga untuk bisa melakukan validasi kembali dan juga nanti kami untuk pengajuan dari sisi anggaran maupun kebutuhan. Nah ini BADES-nya kami harapkan bisa dikumpulkan pada tanggal maksimal di tanggal 5 Juni di 2026. Lanjut. Nah ini jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi di hari ini kita akan melakukan DES untuk beberapa program ya Bapak Ibu dari mulai TB, filariasis, imunisasi, diare, kemudian kesehatan jiwa, Kesbukesnak, dan AIDS, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dibagi per masing-masing bor, kemudian sudah ada pembagian jadwalnya masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita nanti bisa fleksibel apabila Bapak Ibu sudah ada yang selesai dan ternyata ada bor lain yang juga sudah siap, mangga gitu ya, bisa dimasuki gitu ya. Kalau misalnya memang ada teman-teman di programnya, kita juga fasilitasi melalui WA group ya Bapak Ibu, nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut. Suara saya tidak masuk kah? Jelas, Bu. Masuk ya? Jelas Masuk, ya? jelas, Mbak. Baik ya, baik. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat jadwalnya dan melakukan fleksibilitas terkait dengan jadwalnya. Nah, untuk selanjutnya karena memang ini programnya banyak ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf memang pembagiannya cukup panjang untuk waktunya gitu ya. Nanti ada beberapa program juga yang baru kita mulai di hari Senin tanggal 18 gitu ya, karena memang jadwalnya cukup padat gitu ya. Kemudian nanti untuk yang anti venom ini kemarin kami sempat diskusi sepertinya akan kami coba jadwalkan ulang karena pengelola dari Farstar dan juga anti venom ini kebetulan sama gitu. Dan pada saat pembahasan anti venom ini akan melibatkan pakar gitu ya. Jadi mohon izin untuk yang anti venom Ada akan di tim kerja itu. ya kami update kembali. Kami update lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan DES-nya untuk yang anti venom. Nah, Bapak Ibu untuk hari ini boleh lanjut dulu. Untuk hari ini ada beberapa penyesuaian. Untuk imunisasi itu baru bisa dimulai di tanggal 8 besok gitu ya. Sehingga kalau kita imunisasi, teman-teman di imunisasi baru mulai di tanggal 8, kemudian di filariasis juga baru bisa dimulai besok Bapak Ibu. Sehingga untuk jadwal DES program imunisasi dan filariasis, sementara kami switch dengan program VAR dan juga malaria. Jadi yang kemarin hari ini terjadwal untuk program malaria gitu ya, Bapak Ibu sekali, filariasis. Nanti sementara untuk hari ini kita ganti dengan malaria. Kemudian untuk yang imunisasi, sementara kita ganti dengan Farsar untuk hari ini gitu ya, karena memang dari imunisasi kebetulan ada pelaksanaan DES ini juga ya, DES capaian juga dengan teman-teman imunisasi. Mungkin teman-teman program di daerah juga sama gitu ya, sehingga ada penyesuaian jadwal. Nah, nanti kami fleksibel aja Bapak Ibu, nanti kami share terus, tadi ada yang minta jadwal ya, nanti jadwalnya kami share juga kembali gitu ya, Bapak Ibu untuk bisa sama-sama melihat, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam bor masing-masing. Bornya nanti sudah dibagi oleh teman-teman, Bapak Ibu tinggal bergabung sesuai dengan bor masing-masing programnya. Untuk beberapa program seperti TB nanti akan dibagi dalam 2 bor juga Bapak Ibu, sehingga nanti
akan bisa dilakukan prosesnya lebih lanjut. Mungkin itu dari saya. Oh, ini mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi nanti dasar ini akan kita pakai gitu ya. Nanti data sasaran kita sepakati bersama pada saat pelaksanaan DES-nya. Ada teman-teman di program juga gitu ya. Kemudian nanti ada data pembahasan sisa stok, nanti data penerimaan yang kami coba capture apabila ada data-data penerimaan yang di luar APBN gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti hasil DES-nya ini kita gunakan sebagai dasar perencanaan program selanjutnya dan juga kami harapkan penyampaian hasil DES melalui surat resminya dapat disampaikan setelah dokumen BA acara untuk DES ini bisa sama-sama disepakati bersama antara teman-teman di program pusat maupun di provinsi. Mungkin demikian Bapak Ibu sedikit penyampaian mekanisme DES-nya. Ada beberapa pertanyaan tadi dari Ibu Warni ya. Untuk imunisasi apakah sudah integrasi? Sepertinya sudah ya. Kemarin kami cek sudah tidak ada kendala. Jadi mohon nanti bisa dicek kembali. Tapi pelaksanaan DES-nya baru mulai besok ya Bu ya. Jadi untuk imunisasi DES-nya baru mulai besok. Untuk program imunisasi kita ganti dengan Varsar di hari ini. Kemudian yang filariasis kita ganti dengan malaria di hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan kembali dan juga nanti ada beberapa yang mungkin akan ada 2 room sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih cepat. Jadi seperti biasa ya Bapak Ibu kalau ada yang kosong monggo gitu ya silakan nanti bisa dimasuk gitu ke dalam bornya masing-masing disesuaikan dan ada beberapa nanti yang kita buka dalam beberapa bor gitu ya karena memang alhamdulillah teman-teman dari program pusat juga ini ada apa namanya personilnya juga memadai gitu ya sehingga nanti kita buka dalam lebih dari 1 bor untuk program malaria dan juga TB gitu ya Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya untuk mempersingkat waktu sehingga nanti kita pelaksanaan DES-nya juga bisa sesuai sebelum kita bergabung ke breakout room masing-masing ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Mungkin saya buka 2 penanya dulu ya sebelum nanti apakah kalau misalnya tidak ada kita langsung bergabung supaya bisa lebih cepat atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu. Cukup? Ya, mungkin kalau cukup kita bisa bergabung ke desk masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin teman-teman boleh di-share jadwalnya ya. Jadwalnya mungkin di-share aja di main room gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya dan Bapak Ibu mungkin bisa sudah langsung bergabung, join ke dalam breakout room masing-masing. Nanti sudah ada teman-teman, saya cek di sini teman-teman program pusat juga sudah masuk ke dalam eh, Zoom-nya gitu ya. Ada dari kesehatan jiwa sudah masuk, kemudian dari TB juga sudah join. Jadi silakan Bapak Ibu bisa bergabung ke dalam breakout room masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti kita ada WA group juga kalau misalnya nanti ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Demikian dari saya, selamat berproses Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Izin saya akhiri pembukaan pada hari ini gitu ya. Semoga acara kita pada hampir 2 minggu ini ya Bapak Ibu ya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan perencanaan kebutuhan obat yang bisa mendukung dari keberhasilan pelaksanaan program. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu sekalian. Silakan bergabung ke breakout room masing-masing ya Bapak Ibu. Terima kasih.